Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cipah dengan NIM 1907030052 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Arandgiri. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan MK Pengendalian Hayati dengan dosen pengampu Ibu Safrina Sari Lubis MSI. Berikut video penjelasan saya tentang kacang tanah. Hama utama kacang tanah atau Arachis hypogae. Faktor-faktor pembatas usaha petani kacang tanah di lahan kampung Suwaawi dapat digolongkan ke dalam masalah yang berkaitan dengan air, tanah, dan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Di sini, organisme pengganggu tanaman pada kacang tanah selama ini kurang mendapat perhatian. Padahal lebih kurang 90 spesies serangga dan tungau dilaporkan sebagai hama pada kacang tanah. Meskipun hanya beberapa yang menimbulkan kerusakan yang cukup besar berdasarkan bagian tanah yang diserang, hama pada tanaman kacang tanah dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, hama perusak daun yang terdiri dari hama pengisap daun dan pemakan daun. Yang kedua ada hama perusak yang merusak akar dan polong. Selanjutnya ada hama-hama perusak daun dan pemakan akar dan polong, merupakan hama yang penting. Kehilangan hasil akibat serangan hama tersebut dapat mencapai 80% bila tidak dikendalikan. Selain menimbulkan kerusakan secara fisik, beberapa hama tersebut juga merupakan faktor dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Hama utama pada tanaman kacang di Indonesia. Yang pertama ada perusak daun yang terdiri dari aphid, thrips, yaitu hama yang dapat menyerang tanaman kacang tanah sepanjang tahun. Tetapi puncak jumlah populasinya terjadi pada musim panas. Nimfa dan serangga dewasa menyerang tanaman dengan mengisap cairan yang ada di daun sehingga menyebabkan daun nekrotik. Serangan yang berat dapat menyebabkan daun menjadi keriting. Hama thrips ini bisa dikendalikan dengan penanaman serempak, memajukan waktu tanam, tumpang sari dengan jagung, dan menyemprotkan insektisida aktif. Selanjutnya ada jasid, tungau, penggorok daun, ulat jengkal, ulat penggulung, dan ulat gerayak. Ulat gerayak atau Spodoptera litura dikenal sebagai ulat gerayak. Serangga ini bersifat kosmopolitan. Selain menyerang kacang tanah, ulat ini juga menyerang kedelai, kentang, ubi jalar, bawang, dan tembakau. Ulat gerayak aktif pada malam hari. Ulat dewasa memakan daun, polong muda, dan tulang daun muda. Sementara itu, pada daun tua, ulat hanya memakan daun dan menyisakan tulang-tulang daun. Gejala dari serangan ulat gerayak. Ulat yang baru menetas makan secara berkelompok, menyisakan epidermis daun saja, sehingga dari jauh tampak keputih-putihan. Ulat muda banyak dijumpai pada permukaan bawah daun. Ulat yang lebih besar terdapat di permukaan atas daun. Selanjutnya ada hama yang terdapat pada tanaman kacang tanah. Ada perusak akar, polong, dan biji. Di antaranya ada rayap, lundi, dermaptera, ulat biji, dan kumbang bubuk. Hama yang dominan menyerang pertanaman kacang tanah di lahan Suwaawi adalah hama perusak daun. Hingga kini, usaha pengendalian hama kacang tanah di tingkat petani masih jarang dilakukan. Beberapa kendala masih ditemui dalam pengendalian hama, seperti lemah dalam identifikasi hama, tindakan pengendalian yang terlambat, penggunaan insektisida tidak sesuai anjuran, serta kurangnya informasi tentang biokologi hama, sehingga kegagalan pengendalian hama masih sering dijumpai. Hingga saat ini, insektisida merupakan satu-satunya senjata ampuh andalan petani. Berikut beberapa strategi pengendalian hama pada kacang tanah.
Yang pertama ada varietas tanam. Sampai saat ini belum ada varietas kacang tanah yang dilepas khusus untuk lahan di Swawi. Selain itu, hama perusak daun kebanyakan bersifat polifag, maka sangat sulit untuk mendapatkan varietas tahan. Selanjutnya ada waktu tanam. Kerusakan pertanaman kacang tanah pada musim hujan lebih ringan dibandingkan kerusakan pertanaman pada musim kemarau. Populasi hama pada musim hujan rata-rata rendah dan tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Selanjutnya ada kultur teknis. Hama perusak daun dapat dikendalikan dengan cara bercocok tanam, antara lain dengan tanam serentak, perairan yang baik, dan tumpang sari. Cara tanam tumpang sari dengan jagung dapat mengurangi populasi hama penggorok dan intensitas serangga hama. Selanjutnya ada musuh alami. Ulat penggulung daun. Gejala yang terjadi, daun terlipat menguning dan akhirnya mengering. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan menyemprotkan menggunakan pestisida. Selanjutnya ada ulat geraya atau Spodoptera litura. Gejala yang terjadi, ulat memakan epidermis daun dan tulang secara berkelompok. Hama pada jagung juga terdapat ulat geraya atau Spodoptera yang dapat menyerang tanaman padi, jagung, sorghum, dan kacang-kacangan. Peledakan populasi ulat geraya dapat tiba-tiba muncul dan tiba-tiba cepat hilang. Baik, demikian penjelasan saya tentang kacang tanah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.